Itu orang bukan itu. Tapi ini ya. Dulu. Mbak. Punten. Astagfirullahaladzim. Ya Bang Bayi. Itu. Kok mukanya kayak tanah ini? Ini orang bukan sih? Mayat ini ya. Astagfirullahaladzim. Mbak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tapi ini orang. Tadi dulu. Apakah dia seorang pertapa yang jadi kayak gini atau gimana? Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Yuk kita kesana aja yuk. Mbak. Assalamualaikum. Punten. Oke, ini tanah biasa kayak gini, kok nyala anehnya gini loh. Tuh. Oh iya. Ya makanya ini. Katanya dia bisa berubah katanya. Iya. Baik, ini pengeling-eling saja tadi dari baik ya. Pengeling-elingnya gini, maksudnya kita untuk selalu bercahaya, jangan membawa-bawa sifat binatang dalam diri kita supaya dipermudah dan selalu beruntung, gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang orang gagal paham dalam mengartikan semua ini. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Itu sapinya banyak banget tuh. Ya, mungkin di antara sapi-sapi itu mengentuh yang terperangkap dalam gua sebelah sana. Oh, ya udahlah, kita ceritakan dulu kepada teman-teman dulu. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur, selalu bersama dengan Sanepa Channel. Siap menghibur kalian. Mudah-mudahan kalian dengan hiburan ini semakin bahagia, semakin senang, dan semakin mendapatkan petunjuk dari apa-apa yang dijabarkan nanti. Dan dalam perjalanan Dikir Jalan kali ini, kita akan menggali sesuatu yang masih samar-samar. Jadi tidak untuk dipercaya, tapi untuk diikuti, dipahami, supaya maksud tulnya apa sih? Karena ini film ya. Iya. Jangan itu terlalu ngotot. Hidup ini tuh hanya sebuah permainan dan sendaguro. Ya. Jangan terlalu ngotot, tenang saja. Di lokasi di sebelah sana itu ada pegunungan. Dan di perkampungan itu banyak yang memelihara hewan-hewan seperti sapi, kambing, kuda di sana. Tetapi ada cerita yang miris. Apa yang miris, Bang? Itu sapi-sapi itu sering lepas dari kandangnya dan hilang di dalam pegunungan sana. Tapi anehnya ketemu di satu titik ya. Baik kampung sebelah sini, kampung sebelah sana, itu pun ketemu di satu gua itu. Padahal guanya sempit, kok bisa ada sapi masuk ke situ? Wah, aneh ya ini. Ya iya, ada apakah di balik semua itu? Karena ada kejanggalan-kejanggalan dari cerita-cerita beberapa orang. Ini dari teka-teki. Iya, teka-teki. Yuk kita kaji teka-tekinya supaya paham dan bisa bermanfaat buat kehidupan kita ini loh. Ya. Yuk. Selamat siang sahabat semuanya, alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi dalam perjalanan Dikir Jalan kali ini. Mari sebelum perjalanan lebih jauh, kita izinkan diri ini, kesadaran ini untuk kembali ke natural.
kembali ke alami ya, maksudnya singkirkan apa-apa yang sudah merasuk, yang mengkontaminasi kesadaran kita, mengkontaminasi kesadaran kita yang sejatinya utuh, natural. Karena kita dibentuk oleh berbagai penjuru, dari berbagai penjuru, entah itu dari pemahaman di sana, entah itu sekolah ataupun teman-teman, sehingga membentuk menjadi diri kita. Tapi diri kita yang sejati tidak muncul. Mari kembalikan diri ini kepada naturalan diri kita supaya paham nanti dalam perjalanan ini. Yuk. Ya, back to nature ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bisa menangkap sebuah pemahaman baru, ya pemahaman dari Tuhan tentunya, dari semesta ini, yang dijabarkan dengan bahasa teka-tekinya, bahasa perumpamaan atau siloka, atau apa namanya itu, kiasan. Maka dari itu lenturkan dulu, kembalikan dulu kesadarannya. Nah, lebih tenang lagi. Jadi hilangkan sifat-sifat gembrungsung, sifat-sifat curiga, sifat-sifat yang tidak nyaman intinya ya, natural. Lalu apa? Perjalanan itu tujuannya apa? Nah, ini teman-teman. Jadi di kampung sebelah sini, maksudnya kampung sebelah sana, ini digegerkan, digemparkan dari waktu ke waktu dan sudah menjadi kebiasaan. Gini maksudnya, kebanyakan orang sini itu kan memiara binatang seperti sapi, hewan-hewan ya, dan juga kuda, ada juga yang lainnya yang besar-besar itu. Tetapi ada kejanggalan di balik itu. Sering terjadi hewan-hewan itu lari dari kandangnya, kalau bahasa Jawanya itu bigar ya, lari lepas dari kandangnya dan masuk ke dalam goa di sebelah sana. Iya, bukan cuma 1 2, anehnya kenapa juga larinya ke goa, bukannya lari kemana gitu, ke jalan, pasti diketemukan di dalam goa ini. Ada apakah di balik itu? Apakah hewan itu ditarik oleh sosok makhluk apa di sana, ataukah ada apa? Nah, yuk kita kaji, gali, barangkali ada sesuatu yang baik di balik semua ini. Karena sesuatu yang samar-samar kalau tidak digali nanti menjadi gagal paham selamanya, akan selalu halu ya, halu berpikir yang aneh-aneh. Nah, gitu maksudnya. Yuk kita kaji pelan-pelan. Alhamdulillah. Itu bigar itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti itu kameramen tuh. Iya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga bigar, apa enggak mau tahu, pokoknya lepas saja. Iya, iya. Oke, payu saja. Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan tenang batin kita insya Allah akan menemukan jawaban dari semua ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menangkap sebuah bahasa yang samar-samar ini, sedangkan susah untuk dikaji. Nah, caranya adalah kita tadi kembalikan kepada natural diri kita. Selaraskan ini diri kita, selaraskan kesadaran kita kepada semesta ini sehingga kita bisa berkomunikasi dengan apa-apa saja ya. Ada petunjuk yang nyata, misalnya apa? Dari tumbuh-tumbuhan, dari bebatuan ataupun yang lainnya. Siapa tahu di balik itu ada petunjuk maksudnya. Ya, ini dimensinya sangat dalam. Mungkin mohon maaf bila yang belum nyandak tentang ini, mohon maaf, mungkin belum saatnya gitu. Yuk. Nah, kurang lebihnya, oh ini bener nih. Perhatikan nih. Nah, ini goanya. Bayangkan saja nih ya. Goanya ini sempit, sedangkan lembu atau sapi ataupun kuda diketemukan di dalam sana, padahal itu lepasnya malam-malam, sekitar jam 2 atau jam 3 malam itu lepas. Dia dimasukkan ke dalam sana, masuk ke sana, ini masuk sendiri, tidak ada yang memasukkan, kan aneh. Sedangkan manusia saja sempit untuk masuk ke sana. Setelah dicari oleh beberapa warga, ditemukan di sana.
Dan terjadi bukan hanya sekali 2 kali. Sering terjadi baik itu di kampung sebelah sana ataupun kampung sebelah sana. Pasti kalau lepas ke sini masuknya. Ada apakah? Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, kita mencoba untuk masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Tapi, tar dulu. Barangkali ada petunjuk yang lain. Coba maksudnya ada suara-suaranya menyambut atau enggak. Karena ini di sini ya, disakralkan di sini. Disakralkan, diangkerkan, bahkan orang tuh ketakutan bila masuk ke sini, baik siang ataupun malam. Nah, yuk tenang aja. Kita bismillah insya Allah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Muat sih ini. Tapi kalau bayangkan kalau sapi ini nggak muat. Iya. Punten. Iya. Aduh. Kita dulu, pelan-pelan dulu. Takutnya ada perangkap. Ada perangkapnya. Punten. Nih. Nah. Coba bayangkan ke sini. Ini suasana seperti ini nih. Keadaannya nih. Perhatikan dengan seksama, kita hati-hati, waspada juga. Ini sambil kita mengkaji, kok bisa ya sapi itu ditemukan di sana tuh. Dan juga ada cerita lain, sapi itu maksudnya disembelih di sini juga pernah. Dipotong di sini maksudnya untuk nggak tahu perluannya untuk apa gitu. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Punten. Ada juga yang meyakini gini. Di sini itu memang ada apa namanya itu? Rombongan hewan-hewan di sini ada yang memelihara. Itu katanya seperti itu. Tapi itu hewan gaib seperti sapi, kuda, kambing. Kandangnya di sini pernah ada yang melihat masuk ke sini, itu lebih gaib ya, bukan nyata. Ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi nggak tahu lah. Ini kita kasih dulu kebenarannya seperti apa. Apakah memang si sapi-sapi itu di sini untuk menemui tadi yang gaib tadi. Assalamualaikum. Punten. Tapi saya dengar samar-samar ada seperti suara kuda nih. Kayak suara kuda tertawa nih. Suara Yono ini ya. Bukan, ini sangat dalam nih. Kita dulu. Assalamualaikum. Ketawa ini ya. Siluman kuda ini ya. Coba lihat. Coba lihat tuh apa tuh. Banteng apa ini? Punten. Di kamar lihat ya coba. Tuh. Tuh. Nah. Ini kayak kepala apa ini? Tadi dulu. Mbak. Assalamualaikum. Gerak. Itu nyala-nyala hijau. Tuh. Itu. Coba Yono kelihatan nggak? Ini cahaya hijau tuh. Punten. Tuh kan. Masuk ke sini. Dia jarang ke situ. Tuh. Dulu. Nih. Masuk ke lubang itu tuh. Jadi cahayanya ya. Kadang hijau, kadang merah gitu maksudnya. Masuk ke situ tuh. Oke, yuk. Tapi aneh loh. Tadi dulu makanya itu aneh.
Maksudnya ke situ. Bisa nggak ke situ? Tuh, curang kayak sumur tuh. Tuh, tadi dulu. Nggak apa-apa. Bisa jadi ini suatu petunjuk. Kita ikuti saja dulu. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Nih, ke sini nih. Tuh cahaya masih ada tuh. Ih, itu orang bukan itu. Tapi ini ya. Tadi dulu. Mbak, punten. Astagfirullahaladzim. Ya bang bayi. Itu kok mukanya kayak tanah ini. Ini orang bukan sih? Mayat ini ya. Astagfirullahaladzim. Mbak, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tapi ini orang. Tadi dulu. Apakah dia seorang pertapa yang jadi kayak gini atau gimana? Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Yuk kita kesana aja yuk. Mbak. Assalamualaikum. Punten. Maaf, Mbak. Astagfirullahaladzim. Punten, Mbak. Maaf. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Takut ya. Lari. Tadi dulu. Mbak. Assalamualaikum. Itu nyala. Mbak. Punten. Berarti ini cahayanya ini nih. Tuh perhatikan. Apanya? Bagian sininya nyala. Batuknya ini ya. Iya, tuh. Tuh. Mbak. Maaf. Ini siapa? Astagfirullahaladzim. Boleh hanya menanya sesuatu, Mbak? Mbak. Serem banget tapi ini. Gimana ini? Lari aja nih ya. Tadi dulu. Lari. Mbak. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbak. Juga lagi. Hah? Ini. Mbak? Kemana ya? Mbak? Jangan. Astagfirullahaladzim. Bukan orang ini ya. Tadi dulu, tapi kayak tadi. Orang dimakan hantu ini ya. Tapi tidak kayak orang. Kayak orang tadi. Astagfirullah. Bisa hilang ini ya. Mbak. Punten. Assalamualaikum. Ada suara yang ketawa nih. Aduh. Ada yang ketawa di sini. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini luas banget nih. Nih, ada ruangan apa ini? Ruangan kurus seperti ini. Wah. Kamar apa ini ya? Ya makanya itu nih ruangan aneh nih. Ntar dulu. Tadi kemana sih Bapak? Ini. Assalamualaikum. Punten. Loh. Mana ini? Gak tahu ini makanya juga. Kemana sih Bapak tadi? Assalamualaikum. Pak. Mbak. Tadi dulu. Ini ada yang aneh nih. Tadi dulu. Kenapa juga Bapak tadi tidak mau berkomunikasi dengan kita? Itu anehnya gitu. Atau mungkin kita yang kurang peka, kurang bisa menyatukan dimensi kepada beliau ini. Yuk kita satukan dimensinya supaya tahu. Belakangmu Yon. Tadi ada cahaya ke sini. Tuh. Ini nih. Terbang ini ke sini. Ini. Astagfirullahaladzim. Mbak. Ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mbak. Alhamdulillah. Kayaknya dia sudah siap nih tadi dulu. Tapi ini tadi cahaya ke sini nih. Ini. Mbak, tadi dulu Mbak. Assalamualaikum.
Maaf, maaf mengganggu Mbak. Maaf, ini siapa? Maaf, kalian dengar suaranya enggak? Maaf Mbak. Mari kita satukan dimensi dulu teman-teman supaya kita bisa mendengar suaranya. Mohon maaf Mbak. Perkenalkan, nama saya Tarto. Iya, saya dari Cilacap. Alhamdulillah. Iya, Mbak sendiri siapa? Mbah Suro. Namanya Mbah Suro. Gini Mbak, sebelumnya kami mohon maaf bila mengganggu kami, sopan santun kami kurang pas maksudnya. Iya, gini Mbak, saya pengen menanyakan sesuatu, pengen menggali pengalaman karena di kampung ini, di sekitarnya ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di gua ini. Iya, maksudnya kami ini untuk menggali, barangkali Mbak tahu apa maksudnya dari semua ini itu apa, karena banyak di kampung sini yang pernah kehilangan hewan piaraannya dan kebanyakan masuk ke sini. Ada yang bisa pulang, ada juga yang tidak bisa pulang. Iya, maaf, apakah ini memang ada makhluk tertentu di balik ini atau bagaimana, Mbak? Nggih. Baik, 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 siap Mbak, siap. Nggih. Iya. Oh, berarti sapinya itu datanya ke sini maksudnya ada yang nyemper gitu maksudnya, Mbak? Yang nyemper itu berwujud apa, Mbak? Oh, baik, baik. Iya. Di sebelah mana, Mbak? Ini mana? Gak kelihatan. Maaf, ntar dulu. Cahaya, Mbak. Oh, ini, Mbak. Oh iya. Coba kelihatan nggak di kamera nih? Nih. Kelihatan nggak? Tuh. Bukan ini. Itu tadi yang gerak-gerak tadi tuh. Cahaya tadi nih gerak-gerak tadi. Jadi Mbak, maksudnya ini yang menyemper sapi-sapi itu. Sapi ataupun kuda menyamper kuda itu sehingga sapi itu mengikuti cahaya ini nggak sampai sini gitu Mbak. Oh, astagfirullahaladzim. Nah ini wujudnya apa Mbak itu Mbak cahaya itu? Nggih. Baik. Siap. Ternyata ini semua juga petunjuk buat kita teman-teman. Dari adanya cahaya ini sebagai petunjuk buat kita juga tadi adalah sebuah simbol hewan-hewan yang terpanggil ke sini, digiring ke sini, itu maksudnya untuk pengeling-eling kita semuanya, terutama yang mengalami atau yang punya sapi atau yang melihatnya juga. Karena dalam batin yang punya ini katanya itu meminta kepengen hidupnya lebih beruntung, terus sapinya bila dijual pun ada untungnya, bahkan lebih membahagiakan keluarga katanya. Dan sapi itu memberikan petunjuk kepada sini. Tadi adanya erang-erang bisa masuk ke dalam gua ini padahal lubangnya sempit. Lubangnya cuma lewat sana tadi. Ternyata kata Mbak ini maksudnya
sebagai manusia, jadilah manusia seutuhnya yang natural, jangan terkontaminasi oleh sifat-sifat binatang. Kalau masih ada ego, sifat-sifat kebinatangan tidak akan bisa mendapatkan petunjuk. Nah, ini arti perumpamaannya, lubang sempit pun bisa masuk, ya. Jadi manusia pun mudah mendapatkan petunjuk, jangan sempit pikirannya. Jangan sempit pikirannya, maka akan luas, sesempit apapun akan bisa masuk, luas pemahamannya kita, bisa memahami, masuk dalam gerbang pemahaman yang baru artinya. Dan cahaya tadi ini, penggambar itu cahaya pikiran kita, cahaya batin kita. Sehingga terang benderang, kita sendirilah yang menerangi itu. Jangan berharap mendapatkan terang dari orang lain. Kitalah yang bercahaya ketika tadi menjadi manusia seutuhnya. Gitu, Mbak. Iya. Nah, tapi gini, Mbak, ada yang mengatakan di sini tadi sapi-sapi itu sebagai tumbal pesugihan di sini gitu atau bagaimana itu, Mbak, dari itu ada yang bilang seperti itu. Heeh. Oh, hanya mana perumpamaan. Jadi maksudnya gimana, Mbak? Iya. Heeh. Jadi maksudnya makna perumpamaan, kita harus bisa berkorban tadi ya. Jadi menghilangkan sifat binatang dalam diri kita. Sifat-sifat yang tidak baik, jadilah manusia seutuhnya yang bisa menebar kasih sayang, welas asih kepada sesama. Setelah itu pasti kemudahan-kemudahan akan didapat, termasuk apapun jadi beruntung, jadi keberuntungan gitu maksudnya. Oh, jadi semua ini hanya sebuah makna perumpamaan. Jadi orang-orang yang berprasangka buruk-buruk itu karena tidak pernah mengalami itu, Mbak. Iya. Nah, kenapa juga, Mbak, disemper ke ini, kan kasihan yang punya ini, maksudnya disemper ke kandangnya itu. Heeh. Oh, beliau hanya menyalurkan saja, orang itu bila paham akan beruntung gitu katanya. Apakah ini berlaku hanya untuk, yang punya sapi atau kuda atau yang lainnya, Mbak? Atau mungkin berlaku yang lainnya, Mbak, maksudnya pengusaha lainnya gitu? Heeh. Sebenarnya berlaku, cuma dengan bentuk yang berbeda. Kan hanya perumpamaan, hanya memberikan petunjuk dengan cara yang halus. Cuman kadang-kadang manusia tidak bisa menangkap, bahasa halus ini. Heeh. Iya, Mbak. Iya iya. Baik baik. Baik, Mbak. Iya. Terus? Heeh. Baik. Tapi nanti setelah diambil ininya, apakah bisa membahayakan kita, Mbak? Cahaya kan tetap ada. Baik baik. Kita suruh ambil cahaya ini untuk pengeling-eling bahwa kita tuh harus selalu mengaktifkan cahaya dalam diri kita, cahaya pemahaman. Jadi ketika kita bercahaya akan selalu terang pikirannya gitu maksudnya. Baik, Mbak. Heeh. Jadi ini baik baik. Siap. Nggih, insyaallah, Mbak. Mbak. Hah? Mbak? Mbak? Gini, dia tadi berpesan maksudnya ini untuk kita bawa aja di cahaya ini. Tapi caranya gimana ini? Katanya nanti akan berubah sendiri. Kita dulu. Ya, Mbak. Maaf. Apa sih ini? Oke, ini. Tanah biasa kayak gini kok nyala anehnya gini loh.
Iya. Ya makanya ini. Katanya dia bisa berubah katanya. Iya, Jang. Baik, ini saya pengeling-eling saja tadi dari baik ya. Pengeling-elingnya gini maksudnya kita untuk selalu bercahaya, jangan membawa-bawa sifat binatang dalam diri kita supaya dipermudah dan selalu beruntung gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang orang gagal paham dalam mengartikan semua ini. Udahlah yuk. Pak pulang aja nih, Jang. Iya. Wah, tuh bisa nyala nih, Jang. Ya makanya itu nih, ini batu kayak wadah padahal lo. Tuh aneh. Iya. Tuh. Tapi nanti katanya bisa berubah. Jadi apa ini, Jang? Nggak tahu. Ya udah kayak bawa aja dulu yuk. Miliaran rupiah ini, Jang. Enggak, kita selaraskan dulu. Kalau kita memang sudah paham mungkin yang berubah nggak tahu. Dan nyalanya kadang-kadang hijau, kadang-kadang merah gitu. Oh, jadi para sapi-sapi atau hewan-hewan itu pada menujunya arahnya ke sini Iya. karena ada cahaya ya. Iya, mengejar cahaya. Dalam kita sebagai manusia, hewan aja bisa bersifat manusia. Nah, kita harus menjadi manusia. Jangan seperti hewan maksudnya loh. Bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan menjadi orang-orang yang pemarah gitulah. Begitu aja lah, yuk. Kita pulang kali yuk. Yuk. Pulang aja nih, Jang. Ya, hanya sebuah teka-teki aja. Yuk. Namanya siapa tadi, Jang? Aduh, lupa tadi. Oh, Mbak Suro. Suro. Mbak Suro, iya. Namanya aja udah serem ya. Yuk. Luar biasa. Jadi memang samar-samar, memang sulit dicerna ya. Kalau orang-orang nggak mengikuti atau tidak satu dimensi atau pandangannya kemana, hatinya kemana. Untuk itu gagal paham. ya, iya. Ini. Makanya ikuti, kalau bisa dibolak-balik videonya, diputar lagi biar paham. Ternyata artinya seperti ini. Adanya hewan-hewan yang kesan itu mengikuti cahaya dan masuk ke dalam goa itu adalah sebuah bentuk erang-erang atau perwujudan bahasa teka-teki perumpamaan buat kita juga, bahwa tadi kita tuh harus bisa menghilangkan sifat kebinatangan kita menjadi manusia seutuhnya yang penuh rasa syukur, sehingga dengan itu kita mendapatkan jalan yang baik kemanapun mudah, meskipun sempit, merasa sempit tapi ternyata bisa juga ya. Dan juga kita pun harus bisa menyalakan cahaya. Cahaya mana? Cahaya dalam diri kita, cahaya batin, cahaya hati. Makanya tenang, jangan gemerungsung. Kalau gemerungsung nanti akan gelap, tidak pernah mendapatkan petunjuk, taunya marah-marah. Kebrongos itu ya? Iya kebrongos. Lentur saja, tenang saja, tidak sebegitunya kok ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, selalu mendapatkan petunjuk dan selalu beruntung. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.